Oke, kembali lagi dengan saya Aziz Amarullah dari kelas 11 TKJ 1 SMK Negeri 1 Jakarta. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang setting DNS server di VirtualBox. Oke, dan Linux yang kita pakai yaitu Debian. Sudah kita lihat. Kita sudah langsung saja setelah kita login. Kita atur IP-nya, yaitu kita masuk ke kita masuk ke network interface. Langsung saja. Nah, kita setting ETH0-nya. Sebenarnya sih nggak perlu setting ETH1 untuk DNS server ini karena tidak terlalu penting. Kalau Anda mau setting ETH1-nya silakan, tidak apa-apa. Tapi yang saya tunjukkan di sini, saya akan setting ETH0-nya saja. Cek cek. Nah, sampai sini. Oke, setelah sampai sini kita masukkan address-nya. Address itu alamat atau IP komputernya. Setelah Anda sih IP-nya mau berapa, tapi kita pakai yang nggak mudah diingat dan universal saja. Rata-rata kebanyakan lembaga-lembaga atau ini memakainya IP 192.168. Ini nggak tahu sih ya, kalau menurut pandangan saya sih IP yang gampang ya diingat ya ini. Nah, IP terakhirnya setelah Anda sih mau 99 boleh, 105 juga boleh, atau bahkan 88. Oh, angka bagus, angka bagus. 99 udah. Nah, yang gampang diingat aja. Kita ingat Kapten Tsubasa, itu nomornya 10. Setelah itu kita netmasknya masukin. Netmask. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan yaitu hanya address dan netmask. Kalau mau memasang gateway network itu sih tidak apa-apa. Tapi yang saya ini cuma address dan netmasknya saja. Jadi setelah ini kita save. Oke. Kita restart. Network interface-nya kita restart dan ketikkan perintah service networking restart. Oke. Dan sudah ada warning. Kalau ada tulisan warning dan down itu tandanya sudah. Setelah sudah, kita install apt kita install bin 9. Apt get install bin 9. Nah, karena saya sudah menginstal bin 9-nya saat instalasi pertama, saat instalasi OS ini, jadi saya tidak perlu menekan enter karena saya sudah menginstalnya. Kalau Anda sudah, tekan enter, lalu pencet huruf Y. Oke. Setelah itu, setelah kita install, kita masuk. Nah, kita masuk ke folder yang namanya name.conf.local dan ketikkan perintah seperti yang tertera di layar ini. Nah, kalau sudah enter, jangan lupa untuk menginstal bin 9-nya ya. Karena kalau belum diinstal bin 9, kalau kita masuk ke perintah etc bin name.conf.local, ini kosong, layar ini akan kosong. Tidak ada isi apa-apa. Jadi jangan lupa menginstal bin 9-nya. Saya peringatkan sekali lagi. Setelah sudah, kita ketikkan suatu perintah atau suatu script lah.
Nah, skripnya berbentuk seperti ini. Zone spasi kutip nama web atau web apa saja, web karangan Anda boleh, web yang sudah ada di internet boleh, web yang Anda karang-karang juga boleh. Jadi, nah, contohnya saja komtok.com. Ada nggak nih di internet? Nah, nggak tahu deh. Yang penting saya contohin aja. Nah, kalau sudah kutip kurung kurawal, kita enter, tab, pencet tab. Nah, type master, tipe master lah. Saya sosok bahasa Inggris. Tipe master, titik koma, enter lagi, kita tab, file, etc, bin, nah, db, komtok. Kenapa db komtok? Karena nama website kita komtok.com. Nah, sebenarnya boleh sih Anda mau namain db apa gitu, db.rese, db.culun, nah nggak apa-apa, asal Anda ingat. Untuk lebih mengingatnya lagi, lebih baik kita samakan dengan webnya, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Tidak ada yang manusia yang sempurna, betul tidak? Jadi kita samakan dengan nama webnya. Jadi db.komtok. Nah, sudah kutip, belum dipencet. Kutip, lalu titik koma, kurung kurawal tutup, titik koma. Nah, selesai. Bukan selesai, udahan, masih ada lagi skrip di bawahnya. Ingat jangan sampai salah ya, titik koma bukan titik 2, karena ini sangat berpengaruh sekali. Di bawahnya kita tulis lagi zone. Nah, kita masukkan 3 angka IP address komputer kita. Tadi kan kita memasukkannya IP kita 192.168.2.10. Jadi kita masukkan 192.in strip addr .arpa kutip kurung kurawal buka, enter, kita tab, tipe master, enter lagi, tab lagi, file, etc, bin, db. Kita samakan dengan 3 angka IP depan kita, yaitu db192, agar mudah diingat. Titik koma lagi, kurung kurawal tutup, titik koma. Kalau sudah, kita save, Ctrl X, pencet Y, enter. Sudah kita mengetikkan skrip yang tertera. Lalu kita gandakan file db komtok dan db 192. Sebenarnya db komtok itu namanya db lokal. Di sini kita akan berubah menjadi db komtok, dan db 192 itu nama aslinya db 127. Kita akan berubah jadi 192 dan kita ketikkan perintah seperti ini. Nah, kita ketik cp itu perintah dasar untuk copy, karena sudah saya bahas di video berikutnya, di video sebelumnya. etc bin, nama asli db-nya db lokal, etc bin, nama db yang seperti nama website atau nama alamat websitenya, db komtok. db-nya belum. Kalau sudah enter, nah, kalau kita ketikkan lagi yang sama. Kalau nggak mau ribet sih, kita pencet shortcut aja, pencet keyboard up atau atas. Biasa kalau buat main CS atau PB arah atas. Kita ganti db yang lokal ini menjadi 127.
DB Komtok ini kita ganti DB 192. Ya. Kau sudah enter? Oke. Selanjutnya kita konfigurasi pada DB Komtok. Check it out. Kita ketikkan perintah nano spasi /etc spasi bin spasi DB Komtok. Oke. Nah, yang akan kita di sini banyak hal yang akan kita rubah. Banyak script yang akan kita rubah. Jadi oh ya, kita akan rubah tulisan localhost-nya menjadi alamat website yang tadi kita telah buat di file named.conf.local. Jadi kita rubah localhost-nya jadi komtok.com. Jangan lupa titiknya jangan sampai hilang, jangan sampai kehapus. Nah, kita ganti lagi localhost-nya. Nah, oke. Nah, yang localhost kita ganti. Yang localhost ini kita ganti dengan alamat yang tadi kita buat. Ingat, titik di belakang ini tidak boleh sampai hilang atau terhapus karena akan berpengaruh, akan gagal. Nah, di bawah ini kita masuk, kita hapus, kita ganti dengan mail.komtok.com. Nah, kenapa harus mail? Karena saya juga kurang mengerti sih. Nah, selalu kalau kita ingin ketika ada alamat web, selalu belakangnya harus dengan titik, ingat ya, dengan titik. Ini kita hapus, kita dan ganti dengan IP address kita. Ini kita hapus, kita ganti menjadi MX10. A ini kita hapus, kita ganti dengan satu saja. Lalu kita ketik di bawah add ini www tab in tab A alamat IP address kalian. Oke, di bawahnya lagi kita ketik lagi mail tab in sama seperti tadi. A sama lagi IP address lagi. Yang terakhir FTP in A lagi IP address lagi. Nah, kalau sudah kita save. Oke. Tadi kita baru mengkonfigurasi DB Komtoknya saja. Sekarang kita konfigurasi DB 192-nya. Oke, kita masuk ke ganti 192. Perintahnya sama, nano spasi /etc/bin/db titik 192. Oke, enter. Nah, setelah ini sama seperti tadi, localhost yang atas kita ganti menjadi alamat web yang kita buat tadi. Ingat ya, titiknya, titik di belakang alamat domainnya jangan sampai hilang atau terhapus karena sangat berpengaruh. Nah, localhost yang atas kita ganti menjadi alamat web kita. Yang bawah kita ganti dengan IP address kita. Lalu ini 1.0 yang di bawah add ini kita hapus. Kalau sudah kita save. Nah, setelah kita save, kita buat
buat keluar dengan menggunakan Ctrl X, kemudian buat file baru bernama resolve.com dan letakkan pada direktori etc dengan cara ketikan seperti ini, nano nano slash etc slash resolve.conf. Oh, sudah enter. Nah, kok terlihat layar kosong seperti yang ada di sini. Lalu kita masukkan script seperti ini. Search. Setelah search, masukkan alamat IP yang tadi kita buat, yang ada di yang tadi kita pakai. Nah, komtalk.com. Saya nggak tahu ini situs apaan. Yang pasti bukan situs porno. Saya sudah pernah buka, cuma saya nggak tahu itu situs apa. Lalu kita ganti name servernya 192 dengan IP address kita 168. 192 168. Oh, tadi IP-nya 210. Oke. Kalau sudah save, setelah melakukan ini, kita restart service bin 9-nya dengan perintah service salah lagi. Service bin 9 restart, enter. Violet. Kenapa violet? Coba kita cek salah satu file antara resolve.conf. Kita lihat tulisannya search. Oh, betul. Name server, betul. Oke. Kita exit. Kita lihat di DB192-nya. Oh iya. Kenapa violet? Karena di sini masih terdapat titik di belakang IP. Kalau sudah kita save. Nah, kita restart kembali. Apakah bisa? Violet kembali. Kenapa violet kembali? Cek. Kita buka. Kita cek lagi DB192. Apakah ada yang salah? Tidak ada. Karena kita kalau di DB192 kita hanya masukkan yang kan ada dua localhost nih. Yang satu kita ganti dengan alamat webnya yang paling atas, bukan yang paling atas banget. Yang pertama, urutan pertama yang diantara in ns in ptr, yang bawah kita isi dengan IP address kita. Sepertinya di sini tidak ada yang salah. Di mana yang salah? Bisa jadi di DB Komtalk. Kita coba buka. Kenapa? Adakah yang salah? Setelah.com kita adanya titik. Setelah.com titik. Di mana yang salah? Oke, sepertinya di sini tidak ada yang salah. Coba kita keluar. Kita keluar dari sini. Sebenarnya kita harus lebih teliti. Kita coba di named.conf.localnya. Nah. Oh, sepertinya di tab master ini kita kurang mengasihkan titik koma. Sorry. Nah, coba kita save. Kita restart. Apakah berhasil? Oh, sepertinya violet juga. Apakah ada yang salah? Coba kita ulang lagi. Tadi kita udah cek. Itunya udah. Resolve-nya udah. Named.conf.localnya udah. Ya enggak? Terus di mana lagi yang salah? Coba kita cek di Coba kita cek di. Coba sekarang kita perhatikan satu-satu.
Zone spasi kom kutip 2 komtok.com kutip 2 spasi kurung kurawal buka spasi tipe master titik koma enter file spasi kutip slash etc slash bin slash db komtok. Oke, sudah. Coba di zone 192 titik in strip addr. Ini kita harus benar-benar dengan keyboard. addr dot arpat 2 kurung kurawal buka tipe master file etc bin db 2 192 titik koma. Sini sudah benar. Coba kita lihat db komtok. komtok.com spasi root.komtok.com.ns. Ini sepertinya sudah benar, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Di mana letak kesalahan kita? Ada di mana kalau letak kesalahan kita? Sini sudah. Kita coba sekali lagi dari softnya. softkomtok.com benar. Apakah harus ketik? Kita coba saja satu-satu. Coba kita restart. Ya, ternyata setelah alamat web harus digunakan dengan titik. Seperti ini bisa restart. Oke, setelah kita restart, kita cek apakah berhasil atau tidak dengan menggunakan dua cara, yaitu di NSLookup dan juga kita tes di browser. Nah, kita ketik NSLookup. Kita ketik NSLookup spasi nama website yang tadi Anda buat atau yang kita gunakan, komtok.com. Enter. Kalau di bawahnya terdapat script name titik 2 komtok atau di bawahnya lagi IP addressnya, berarti ini sudah berhasil. Oke. Karena kita untuk mempersingkat waktu, setelah bisa kita akhiri sampai sini. Terima kasih telah melakukan penelitian dengan kami. Sebenarnya banyak orang di belakang layar ini. Terima kasih telah melakukan penelitian dengan saya. Saya Aziz Amarullah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.